Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang orang bisu dan orang Farisi. Terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34. Begini firman Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Blessed people, ini masih serial dari Injil Matius pasal yang ke-9. Di ayat 32 dikatakan bahwa setelah kedua orang buta yang saya sampaikan dalam pelajaran sebelumnya dari ayat 27 sampai 31, maka Yesus baru saja selesai melayani kedua orang buta itu, dia harus melayani lagi seorang yang bisu. Nah, di sini kita mendapati ada dua orang yang akan menjadi pelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah orang yang bisu itu. Penyebab kebisuannya adalah ia dirasuk setan. Jadi ada penyakit karena medis, ada yang penyakit karena non medis. Nah, ini disebutkan untuk kesekian kalinya bahwa penyebab sakit adalah karena kerasukan setan. Jadi karena dirasuk setan tentu perlu pelepasan, bukan oleh dokter atau tabib pada waktu itu, tetapi mereka sadar bahwa yang bisa melepaskan setan dari seseorang yang dirasuk adalah dengan kuasa Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan Yesus sebelumnya yang sudah kita baca dalam serial kita, maka kita melihat orang-orang ini juga percaya untuk membawa si bisu kepada Yesus. Jadi ia adalah orang yang tidak berdaya dan butuh pertolongan Yesus. Kemudian Yesus mengusir setan itu dan si bisu dapat berkata-kata. Yesus selesaikan masalah utamanya, yaitu setan yang mengikat dia, yang menyebabkan orang itu menjadi bisu. Setelah setannya keluar, maka masalahnya menjadi selesai. Jadi bukan faktor kesehatan di sini, tapi faktor spiritual. Nah, yang kedua yaitu orang Farisi. Setelah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, si orang Farisi ini menjadi sinis pada saat orang banyak kagum akan perbuatan Yesus, dan mereka berkata, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi ini adalah bukti bahwa perbuatan Yesus adalah perbuatan yang bukan perbuatan lahiriah, bukan perbuatan yang sederhana, tetapi sebuah keajaiban. Ini merupakan pengakuan dari para saksi mata. Tetapi orang Farisi ini kemudian menuduh bahwa kuasa Yesus yang mengusir setan itu adalah kuasa dari penghulu setan. Blessed people, orang Farisi adalah orang yang katanya mengenal Allah. Orang Farisi orang yang sangat memahami, bahkan dikatakan sangat menguasai kitab suci Taurat. Mereka orang yang sebetulnya tahu tentang Tuhan, tetapi ternyata mereka tidak dapat mengenali Tuhan yang mereka baca, yang mereka pelajari selama ini menurut keilmuannya. Mereka tidak dapat mengakui bahwa sesungguhnya Mesias, anak Allah yang hidup itu telah di hadapan mereka, tetapi mereka menolaknya. Perbuatan Yesus bahkan dituduh itu adalah perbuatan setan. Di sini kita dapat melihat bahwa mulutnya orang Farisi ini adalah mulut yang menentang kuasa Yesus. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ia pun sesungguhnya dirasuk oleh setan. Jadi tadi setan merasuki orang yang menyebabkan ia tidak dapat berbicara alias bisu. Kalau ini orang yang punya pengetahuan bisa berbicara tetapi menyangkali Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Blessed people, dari apa yang kita pelajari,
Dengan demikian, bahwa setan yang merasuki seseorang bisa menyebabkan ia menjadi bisu, atau bahkan ia bisa berkata-kata tetapi melawan Allah. Bahwa mujizat tidak selalu membuat seseorang percaya dan mengakui Tuhan secara pribadi maupun kuasa yang dialami atau disaksikannya. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel telah melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa Tuhan berkuasa dan mengalahkan Mesir serta membebaskan mereka, lalu mengadakan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Tetapi dalam sekejap orang Israel bisa segera meninggalkan Tuhan. Blessed people, apa yang kita lihat melalui pelajaran ini, bagi kita orang Kristen, mujizat yang terbesar adalah keselamatan yang kita terima, yang kita alami, dan kemudian kita akui bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah sesungguhnya adalah mujizat yang tidak dapat dialami oleh semua orang yang hanya melihat. Tetapi mujizat yang terbesar ini hanya bisa dialami dan diterima ketika kita mempercayai dan juga mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka keselamatan itu diberikan. Mujizat kesembuhan itu bisa sifatnya hanyalah temporer. Misalkan orang yang sembuh dari sakitnya, toh akhirnya akan mati juga. Orang mati yang dibangkitkan pada ujungnya akan mati juga. Tetapi kehidupan kekal yang kita terima di dalam karya keselamatan yang dilakukan Yesus Kristus di atas Kalvari, di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itulah mujizat yang tidak bisa dibatalkan oleh kematian sekalipun, tidak dapat dicegah oleh maut, tetapi kita menerima karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan hari dengan penuh iman dan sukacita. Tuhan Yesus memberkatimu.